pasal 63. Mazmur 63 ayat 1 sampai ayat 9. Mari kita baca bersama. Saya ayat yang bernomor ganjil, saudara-saudara ayat bernomor genap. Mazmur 63 ayat 1 sampai 9. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Allah-Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaan. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, fajar atau hari subuhnya itu adalah waktu peralihan antara malam dan pagi, ya, antara gelap dan terang. Kalau orang tua zaman dulu punya nasihat, ya, kalau mau banyak rezeki ya, banyak ini ya, bangunlah di waktu subuh ya, sebelum ayam berkokok gitu ya. Dan itu memang dikerjakan oleh banyak orang zaman dulu ya. Dulu orang-orang tua ya, biasanya ya tidak ada bangun siang ya. Saya pernah menginap di desa ya, di desa itu jam 4 itu sudah orang tua sana sudah nyapu, sudah bekerja ya, karena memang itu apakah filosofi orang Jawa atau ya memang ajaran turun temurun seperti itu ya. Jadi mereka bekerja sebelum matahari terbit ya, sebelum ayam terkokok mereka sudah bangun. Nah, banyak orang yang bangun pagi untuk bekerja, tetapi kita belajar dari Daud di sini bahwa dia bangun pagi untuk mencari Tuhan, ya, untuk mencari Tuhan. Nah, kita pun datang kepada Tuhan di waktu pagi, mestinya bukan sebuah rutinitas rohani, ya, tetapi biarlah itu menjadi ekspresi kerinduan kita kepada Tuhan. Ya. Jadi ayat 2 tadi katakan, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Ya, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jadi doa pagi kita belajar dari Daud, lahir dari kerinduan, bukan kewajiban. Kata mencari itu berarti mencari dengan sungguh-sungguh. Datang pagi-pagi ya, prioritas pertama ya. Jadi bukan sebuah kewajiban, sebuah kewajiban akan menjadi berat. Ya, tetapi kalau itu sebuah kerinduan ya, maka kita akan
ringan untuk mengerjakannya. Ya. Doa pagi menjadi pernyataan iman kita bahwa Tuhan lebih penting dari segala kesibukan kita hari ini. Ada banyak kesibukan dan harus kita kerjakan. Nah, kita membangun motivasi kita, membangun diri kita bahwa kita berdoa itu sebuah ekspresi kita merindukan Tuhan, ya. Merindukan Tuhan. Nah, seperti orang Daud menggambarkan jiwaku haus, ya. Orang yang haus itu tidak perlu diingatkan untuk minum. Di sini tidak ada ya orang yang perlu dioyak-oyaknya untuk minum. Kalau kamu haus kan, ya sana minum cepat, tidak ada ya. Tapi orang yang haus dia akan otomatis ya dia akan mencari sumber air dan minum. Ya. Itu orang yang haus. Ya, dia tidak akan merasa itu menjadi sesuatu yang memberatkan dia. Waduh kok minum lagi. Tidak ada ya yang seperti itu ya. Orang minum kalau dia menyesal atau dengan berat hati, sedikit kok haus ya, minum. Tidak ya, tapi otomatis ya ada kerinduan, ada kehausan ya dia mencari air ya dimanapun ya, apakah di dispenser apa ada perjalanan ya dia beli minum ya. Bagaimana usahanya supaya kehausannya, rasa hausnya itu hilang. Ya, kalau Petrus katakan dia, hendaklah kamu seperti bayi yang selalu merindukan air susu yang murni. Ya, bayi ketika haus ya dia nangis, ya, otomatis itu. Ya. Dan ibu yang bijak dia tahu, oh ini dia haus nih, ya dikasih minum diam. Ya. Nah, mari kita memeriksa motivasi kita dalam doa pagi ini. Ya, apakah itu sebagai rutinitas atau suatu yang berat? Ya. Kalau sebagai rutinitas, sebagai kewajiban ya untuk bangun saja berat, saudara. Untuk bangun Bapak ini untuk melangkah ke rumah Tuhan ya rasanya langkah itu berat sekali. Ya. Tapi kalau didasari dengan hati yang haus, dia akan bersegera untuk mencari Tuhan, bersegera untuk datang kepada Tuhan. Ya. Mari kita datang dengan kerinduan, jangan karena paksaan, ya, bukan karena terpaksa. Ya, ini untuk saya, untuk kami juga yang di pastori ini, ini ujian hati ya, artinya coba menempatkan diri saya, kalau saya tidak pendeta, kalau saya tidak sebagai pemimpin, sebagai pendeta, sebagai gembala, apakah saya masih tetap doa pagi? Gitu ya. Apakah saya masih tetap bangun pagi untuk mencari Tuhan? Ya. Gimana kalau saya ada di mana begitu dan jemaat tidak melihat, apakah saya tetap bangun pagi? Bangun pagi saya membangun ini dari ya memang sekolah Alkitab mendidik saya ya untuk mau tidak mau, suka tidak suka harus bangun pagi ya, kalau tidak ya dapat sanksi ya. Tetapi di sekolah Alkitab saya belajar ya, doa pagi itu 4:30 ya. Doa bersama 4:30, tetapi ya saya ingat hampir selalu ya kurang dari itu, bahkan jauh dari itu saya sudah bangun, saya mencari Tuhan, saya berdoa sendiri baru doa pagi ya. Bisa membangun diri untuk bukan sebuah kewajiban yang berat ya, tetapi kehausan jiwa yang harus dipenuhi ya. Jadi mari kita belajar untuk itu. Yang kedua, bahwa doa pagi memurnikan fokus dan arah hidup kita. Nanti ayat 3-6. Demikianlah aku Mazmur 63 ayat 3-6.
Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Nah, Daud memilih kasih setia Tuhan, ya. Hidup itu sendiri, ya. Ini pilihan Daud. Sekali lagi, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Nah, jadi bagi Daud, kasih setia Tuhan itu lebih daripada hidup itu sendiri. Ya. Artinya kita hidup untuk semua kesibukan dan sebagainya, tetapi kasih setia Tuhan itu lebih dari hidup. Ya. Karena itu dia mencari Tuhan, ya, sebelum dia hidup, artinya seperti itu. Ya. Dia mencari Tuhan lebih dahulu. Ya, di waktu pagi dia haus akan Tuhan. Ya. Nah, dalam doa Daud mengingat perbuatan Tuhan dan merenungkannya, ya, di pembaringan. Ya. Nah, di dalam doa pagi ini adalah tempat kita menyelaraskan hati, menyelaraskan pikiran, ya, dan tujuan hidup kita sebelum kita memulai hidup. Ya. Sebelum kita memulai semua aktivitas dan kesibukan kita selaraskan hati kita kepada Tuhan, selaraskan pikiran kita kepada Tuhan, ya, menelaraskan tujuan hidup kita kepada tujuan Tuhan. Ya. Karena apa? Tadi katakan kasih setia Tuhan lebih dari hidup. Ya. Jadi seperti kompas, saudara. Kompas itu tidak menentukan tujuan, tetapi memastikan arah kita itu benar. Ya, gitu. Ya, jadi di dalam doa pagi kita memastikan bahwa kita ada di dalam kehidupan arah hidup yang benar. Ya, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, ya, kita memastikan bahwa pelayanan kita ini, ya, bukan karena ambisi kita, ya, tadi, ya, kita menyelaraskan hati, menyelaraskan pikiran, menyelaraskan tujuan, bahwa pelayanan ini bukan semata-mata, ya, karena jadwal, ya, karena rutinitas, karena kewajiban, tapi kita selaraskan hati. Apa sih tujuan Tuhan dengan aku mendapat pelayanan ini, aku mendapat tugas ini, ya, mendapat bagian dalam pelayanan ini? Apa sebenarnya tujuan Tuhan? Ya, perlu perenungan, ya, perenungan hati, ya, sehingga kita mendasari, kita melangkah dalam melayani itu, spiritnya beda, ya, bukan tidak enak kalau tidak diterima jadwal dari Bu Rosi, Tante Rosi, ya, saya harus mengerjakan dan sebagainya. Jangan, tetapi kita selaraskan hati. Oh, Tuhan itu baik, aku sudah berdosa, aku diselamatkan, aku mendapat jaminan hidup kekal, diberi kesempatan melayani lagi, ya, diberi talenta lagi. Yang lain tidak ada kesempatan, yang lain tidak ada talenta, tetapi aku diberi talenta. Oh, sungguh kasih setia Tuhan lebih dari hidup. Bukan hanya hidup, tetapi hidup untuk diberi kesempatan melayani Tuhan. Itu sebuah anugerah. Gitu, ya. Jadi kita bersyukur, saudara, kita ini diberi kesempatan melayani Tuhan, ya. Nah, ada banyak orang yang tidak punya kesempatan itu, ya, disibukkan dengan banyak hal, ya, tetapi kalau kita diberi hati yang terbeban, berkomitmen, ya, itu semua karena Tuhan, ya. Mari kita menyerahkan agenda hidup kita hari ini, agenda pelayanan kita, ya, kepada Tuhan, dan menata ulang prioritas hidup kita, ya.
Mari kita jangan langsung lari ke aktivitas sebelum kita duduk di hadapan Tuhan. Ya. Bukan hanya karena Sabtu besok kita melayani, tetapi setiap hari, setiap pagi, setiap subuh, dan peralihan antara gelap dan terang, duduklah di hadapan Tuhan ya, untuk menata ya, tujuan prioritas hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir, doa pagi menguatkan jiwa untuk menjalani hari ya, di dalam ayat 7 dan sampai 9 di Mazmur pasal 63 ya. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang awal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku ya. Tadi ada frasa sebab engkau telah menjadi penolongku ya. Jadi doa bukan pelarian dari masalah, bukan ya, tetapi sumber kekuatan untuk menghadapi masalah. Kita tidak sedang lari atau melepas tanggung jawab kita dengan doa ya. Tidak ya, tetapi kita harus terus menghadapi tanggung jawab itu. Kita harus mengerjakan tanggung jawab itu, dan doa adalah sumber kita untuk melakukannya ya. Jadi anak Tuhan itu tidak diajar untuk lari dari masalah ya, tidak diajar untuk cari jalan pintas ya, tidak diajar untuk tidak berproses ya. Bukan, tidak ya, tapi Tuhan itu Tuhan yang menyukai prosesnya, tidak instan ya, tidak instan. Dia mendidik kita untuk bertanggung jawab ya. Dan dia menyediakan tempat untuk dia memberi kekuatan, yaitu apa? Doa ya. Ketika kita berdoa, kita mendapat kekuatan ya, menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, mengerjakan tanggung jawab ya. Tanggung jawab apa yang saat ini saudara anggap terasa berat ya? Datanglah kepada Tuhan, Tuhan akan berikan kita kekuatan ya. Jiwa yang melekat kepada Tuhan tidak mudah goyah ya, ketika tekanan itu datang ya. Seperti akar pohon yang kuat ya, pohon itu besar ya. Di makam kuburan itu ada pohon jati yang tinggi ya, itu akarnya pasti ke dalam ya. Sangat dalam dan sangat kuat, sehingga ada angin, ada apapun dia tetap kokoh ya. Nah, kekuatan rohani kita dibangun justru saat tidak ada yang menonton ya. Ketika kita berdoa kita sendiri ya, itu seperti saudara kita, akar kita itu mencengkram ya, kuat ke dalam ya. Nah, di atasnya batang dan sebagainya sudah mau dapat angin sekuat apapun ya, saudara kita akan menjadi orang-orang yang kuat ya. Jadi doa pagi membangun ketahanan rohani, kepekaan terhadap pimpinan Roh Kudus ya. Nah, kita sebagai pelayan Tuhan, kita jangan menunggu kuat baru berdoa ya, tetapi berdoalah supaya kita terus dikuatkan dalam melayani Tuhan. Yesus memberkati kita semua.